Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yup, melanjutkan video yang baru diupload kemarin ya. Mohon maaf juga untuk video yang itu, mungkin karena situasi, bukan situasi sih ya. Jadi untuk audionya itu kurang bagus gitu. Jadi untuk yang ngerti masalah video ataupun cara setting setting sound di OBS, mungkin bisa kontribusi ya di kolom komentar. Karena aku juga gimana ya, dari waktu itu kurang paham sih masalah audio. Oke lah, kalau gitu kita skip dulu. Untuk pembahasan kali ini melanjutkan dari video yang sebelum-sebelumnya juga, masih berhubungan dengan editing. Nah, untuk kali ini aku mau ngejawab pertanyaan dari teman sesama fotografer, khususnya Bang Jaka. Ya, untuk Bang Jaka mungkin ini sedikit menyinggung tentang pembahasan kita kemarin ya, tentang kamera RAW. Nah, kamera RAW dan Lightroom mungkin kali ya. Nah, jadi aku bahas sedikit. Kamera RAW itu sebenarnya hampir mirip dengan Lightroom. Mungkin ini versi RAW-nya itu mungkin ya aku juga kurang tahu sih sejarahnya gimana, tapi yang aku lihat untuk fitur kamera RAW itu kurang lebih sama isinya kayak di Lightroom gitu. Jadi gimana cara kita mengangkat warna, menghidupkan warna atau meredamkan warna, nah di situ juga kita bisa atur gitu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke videonya. Oke, jadi di sini aku udah siapkan file kiriman dari Bang Jaka ya. Untuk job kita kemarin tuh bareng-bareng. Kebetulan aku lagi ngambil video kemarin dan Bang Jaka itu sebagai fotografernya. Ini foto diambil dengan kamera kalau nggak salah Canon, cuman tipenya tipe berapa aku juga nggak tahu. Nggak kelihatan jelas, bukan nggak kelihatan jelas, cuman kurang perhatiin aja sih ya. Jadi ini file diambil dari Nikon. Nah, oke, gimana cara editingnya? Kita lanjut ke buka Photoshopnya. Aku pakai Photoshop yang 2020 ya. Nah, seperti yang video kemarin aku bahas, aku sukanya di Photoshop 2020 ini ada fitur auto select-nya. Seperti biasa agak lama bukanya karena ya namanya juga PC Carry Bore, agak maklum lah ya. Oke, ini udah buka. Kita tinggal select aja untuk filenya, langsung drag and drop aja langsung ke Photoshopnya. Di sini ada 8 file ya. Kita tunggu prosesnya, dia masih ngebuka. Nah, kalau kemarin kita udah bahas fitur action ini untuk mempermudah kita untuk editing ya, mau berroll-roll pun ya tetap insya Allah bisa lebih cepat gitu. Dan itu fitur untuk cukup membantu ya, bukan cukup tapi sangat membantu untuk kita para editor supaya bisa kerjaan kita lebih cepat. Nah, ini dia filenya. Oke, ini filenya. Sebelum itu aku cropping dulu supaya atas ini nggak kelihatan ya. Kurang lebih segini aja. Jadi untuk ngebuka kamera RAW itu ada di filter, seperti video sebelumnya juga udah aku bahas ya, ada di filter, terus ambil di kamera RAW, atau bisa pakai tombol kombinasi Ctrl Shift plus A gitu. Jadi kalau untuk Photoshop CS, mau itu CS berapapun itu, CS 3, 5 ataupun 6, itu biasanya terbuka duluan ya. Waktu kita drag and drop filenya itu tadi langsung terbuka di menu awal seperti ini gitu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ada basicnya juga, mungkin yang udah biasa pakai Lightroom mungkin tahu ya. Jadi ini untuk yang belum mengerti aja ya, jadi aku bahas sedikit lagi aku bahas, tetap aku bahas berulang-ulang mungkin. Jadi di sini ada exposure, ada kontras, highlight, apa itu semua. Nah,
tinggal kalian geser-geser aja gimana. Nah, jadi kamera RAW ini sebenarnya ini fitur untuk kita color grading gitu. Sebenarnya fungsinya bersama ya, bukan yang bersama, memang sama Lightroom gitu. Jadi langsung aja gimana caranya. Kalau gimana caranya itu tergantung kebutuhan masing-masing ya, suka tone warna yang seperti apa. Tapi kalau untuk aku biasanya seperti ini. Oke, sebelum kita otak-atik ini gambarnya, di sini gambar diambil di ISO 800, f-nya 5,6 ya, karena ini termasuknya lensa sapu jagat 18 mm sampai 105 mm di 30 mm waktu take-nya ini. Shutter speed di 160. Oke, langsung aja. Ini picture style-nya aku juga nggak tahu nih gimana, tapi kayaknya sih nggak netral, ini mungkin udah mungkin atau standarnya atau gimana ya, karena aku juga nggak ada otak juga, namanya juga kamera orang kan. Jadi yang aku mau bahas di sini gimana kita color grading ini foto. Kalau aku seperti biasa, aku ambil dari yang blacknya dulu supaya hitam-hitam yang di sekitarnya ini hilang gitu. Itu menurut aku pribadi, tapi untuk kalian ya mungkin bisa nggak harus jadi patokan ya. Jadi ya udah sekitar 90 angkanya, dan ini nggak mesti jadi patokan itu. Terus ambil shadownya supaya memberikan kesan lebih tajam, mungkin sekitar di angka 25 aja kali. Highlight aku turunin supaya belakangnya nggak terlalu nembak. Nah, jadi untuk pertama kalinya ini aku ngeratakan warna ya, ngeratakan cahaya ya sini. Lalu aku ambil kontras, aku naikkan sekitar 10. Terus white-nya supaya dia lebih bersinar sedikit, karena aku suka karakter yang gambarnya itu terang dan agak keras ya cahayanya. Jadi aku naikkan lagi white-nya ke 10 mungkin. Terus lanjut lagi ke tekstur, clarity, dan DHZ. Ini aku juga nggak ngerti apa artinya, tapi untuk tekstur biasanya itu untuk detail-detailnya gitu ya. Nah, untuk kalian yang bisa bahasa Inggris mungkin bisa, ini biasa kalau didekatkan ini aja muncul ya tadi itu kan. Nah, itu clarity change the contrast bla bla bla. Karena yo nggak ngerti. Jadi ini aku tekstur aku naikkan supaya kelihatan lebih tajam lagi gambarnya, mungkin sekitar 30-an aja. Untuk clarity-nya nggak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak biasanya jadi kayak gini. Nah, jadi hitam pekat seperti ini ya. Jadi untuk itu aku ambil sekitar 10 mungkin. Ini tergantung kondisi gambar dan kebutuhannya. Nah, mesti kalian harus ikut di sini gitu. Itu di sini ini kalau nggak salah kayak gamma gitu ya, mungkin para editor udah ngerti itu. Kalau kemarin dia lebih pekat lagi gelapnya, tapi di sini aku mau turunkan aja deh supaya gambar lebih merata. Mungkin sekitar 10 ya. Tak kenapa aku suka di angka-angka genap, nggak suka angka ganjil. Tapi nggak juga sih, kelihatan dari mata juga ya. Bisa kalian sesuaikan di sudut pandang kalian sendiri. Udah, aku rasa udah cukup. Untuk timbulkan warnanya aku naikkan vibrance ini untuk memunculkan warna tertentu ya, nggak semuanya, mungkin di angka 12 saja kali ya, 10, 12 atau 15 aja deh. Coba tes di 15. Oke, untuk saturationnya naikkan sedikit aja, 3 menurut aku loh ya. Jadi kalian nggak harus berpatokan di sini, tapi di sini ini tone warna yang biasa aku pakai dan aku sukai gitu. Oke, lanjut. Setelah ini udah di setel, sorry ini agak nge-lag karena dipakai untuk nge-record juga. Jadi ya gitulah, namanya juga spek
kecil ya. Oke, masuk di color mixer dulu. Setelah color mixer baru masuk ke color gradingnya. Jadi di color mixer aku arahkan pandanganku ke luminance. Itu yang pertama kali aku ambil itu di orange. Di orange sekitar 15 kali ya. Nah, itu kelihatan karena di sini pengaruhnya di muka untuk kecerahan muka. Jangan terlalu cerah juga, mungkin sekitar 8 mungkin. Kalau untuk lebih jelasnya bisa kita besarin lagi. Nah, sekitar segini. Untuk yellow-nya juga naik karena biasanya mix ya, orange sama yellow itu pasti kontaknya di muka. Contoh begini. Nah, itu kelihatan sedikit ya berubah. Walaupun cuman sedikit. Jadi aku naikkan sekitar 5 aja. Supaya nggak terlalu terang. Dan untuk di orange-nya itu juga sekitar 8 biar nggak terlalu hilang ya detail dari wajahnya. Lanjut ke saturation. Nah, ngelek dong ya. Oke, di saturasi ini aku ambil di pertama kali tetap di orange. Ini aku turunkan saturasinya supaya nggak terlalu kelihatan orange di wajahnya. Sekitar 3 ataupun 4, 5 kali. Kalau dia kebanyakan jadinya kayak pucat gitu. Nah, itu kan kelihatan. Jadi di sini aku ambil sekitar 5 atau 6 kali ya. 6 bisa. 7. Nah, sesuai apa aja ya, sesuai kebutuhan, yang nggak perlu harus ikut di sini. 3 mungkin. Biar nggak terlalu pucat juga. Dan yellow-nya aku juga turunin sedikit. Kalau dia naik jadinya seperti apa tinggal dilihat aja ya, nggak mau mukanya itu terlalu kelihatan kuning karena biasanya dua warna ini yang kontak ke kulit. Disamain aja deh di minus 3. Oke, di minus 3 udah. Lanjut ke warna lain. Karena ini mungkin kayaknya bukan picture style netral kayaknya ya, jadi mungkin cukup lah warna segini. Lanjut pindah ke ini, tutup dulu biar nggak terlalu lebar. Ambil ke color grading ya. Oke dulu guys, oke. Di color grading ini aku nggak apa ya, nggak banyak mengotak-atik. Aku biasa cuman ambil di mid tone-nya aja karena aku suka gambar yang cool, nggak terlalu panas, nggak terlalu warm dan hangat gitu. Jadi ini aku geser tengahnya ke sini sedikit, ke kiri sedikit, lalu putarkan yang kirinya ini ke arah yang warna biru, dekatkan lagi supaya nampak. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kalau udah kita tutup lagi, nggak tutup juga nggak apa-apa. Jadi kelihatan ya bedanya. Ini after, ini before, ini after, ini before. Jadi kelihatan dong ya. Nah, di situ bisa kalian kreasiin sendiri gitu. Mungkin mau coba-coba fitur lain kayak calibration, efek, geometri, optik dan segala macamnya, silahkan. Oke, setelah seperti itu langsung aja di oke kan. Nah, gampang kan? Oke. Jadi untuk pembahasan kamera raw sebenarnya fungsinya itu sama kayak di Lightroom. Jadi untuk kita yang nggak punya Lightroom juga nggak apa-apa. Kalau kita cuma pakai Photoshop ya udah kita pakai kamera raw aja gitu. Nah, lanjut. Ini aku mau bikin wajahnya sedikit halus. Gimana caranya? Pertama kita duplikat dulu layarnya. Bisa tekan Ctrl C pada keyboard ataupun bisa di double-nya gimana aku lupa, udah kebiasaan pakai itu sih.
duplikat layar di mana itu? Di sini apa ya? Pokoknya gitulah, aku lupa ya. Soalnya aku udah kebiasaan pakai Ctrl J, jadi nggak inget. Kebetulan ini juga udah malam, jadi udah pikirannya itu udah nggak netap. Oke lah, kita skip dulu itu. Nah, setelah seperti ini, lanjut lagi ke kamera raw-nya. Udah pasti aku bisa ambil di kamera raw. Nah, karena suka pakai pintas-pintasan, jadi lebih cepat aku pencetnya di Ctrl Shift A. Nah, langsung ini. Nanti ujung-ujungnya kita pakai apa ya, maskingnya. Untuk kesini nih aku mau bikin karakter mukanya ini halus tapi sedikit bercahaya juga. Nah, bisa biasa ambil di sini sedikit, sama tetap dari bawah. Ini kalau aku ya pribadi ya, bikin sekitar 11 mungkin. White-nya juga naik, semua naik ini. Oke, highlight juga naik supaya menimbulkan karakter warna apa ya, cahaya ya. Kontras supaya lebih tajam juga. Udah, oke, selesai. Setelah dari sini kita pergi lagi ke color mixer. Ini kalau aku ya, tetap bolak-balik aku bilang ini kalau aku. Kenapa? Karena kalian tidak harus mengikut seperti ini. Ambil di orange-nya, di luminous-nya, udah cukup. Kalau udah, oke kan aja. Oke, setelah oke, baru kita pergi ke filter, ke blur, terus ambil Gaussian blur. Nah, kita sesuaikan opacity-nya seberapa, mungkin sekitar 7 atau 8, silakan sesuai kebutuhan ya. Mungkin segini aja kali ya. Nah, blurnya terlalu banyak. Oke, segini cukup. 6 aja. Oke, setelah blur baru kita ambil ini ya, add layer mask. Oh, tadi kalau nggak salah begini ya cara apanya. Nah, gitu, ditarik aja ke sini. Baru ingat. Sorry. Udah malam soalnya. Oke, lanjut. Setelah kita apply layer mask ini, kita tambahkan. Lanjut kita inverse atau bisa klik Ctrl I. Nah, baru kita pilih yang ini, brush tool ya. Nah, kita gedein. Nah, tinggal kita usap-usap aja tuh di wajah-wajahnya itu. Di sini bisa kita turunkan opacity-nya ataupun flow-nya. Nah, terserah, bebas. Kalau kita kerasa gini terlalu besar, bisa kita kurangin. Tapi itu 80% dan berapapun itu, pokoknya kita sesuaikan ya. Nah, untuk ngebesarin kayak gini, itu pencet tombol ALT tambah klik kanan yang ada di mouse, tinggal geser kiri atau kanan aja. Kanan untuk besarin, kiri untuk kecilin, atau bisa klik kanan langsung di size. Nah, karena aku udah kebiasa klik kanan, aku klik kanan aja sih. Jadi langsung kita usap-usapkan ke wajahnya. Usahakan merata ataupun di bagian penting aja, tidak semua, karena kalau semua jadi kayak gini, nah kan agak aneh aja, jadi nggak kelihatan itu garis di bagian apa namanya, pipinya ya. Nah, jadi kita boleh ngemasking untuk menghaluskan, tapi juga harus dilihat karakter dari si gambar tadi, jangan asal menghaluskan aja. Jadi kalau makin dibesarkan pecah ya pixelnya, jadi susah untuk dilihat ya, dikira-kira aja segini mungkin. Oke,
untuk cowok udah, kita masuk ke bagian wajah wanitanya. Ini kalau untuk wanita kan ini udah kena makeup ya, jadi nggak usah terlalu banyak, sekitar untuk rapikan saja 25% atau 30% itu bisa, sekedar aja gitu. Jadi makeupnya tadi masih kelihatan, nah, cuman kita buat makeup ini tadi sedikit lebih halus supaya nggak kelihatan kasar ya, karena biasa itu bedak-bedak agak kasar sih. Oke, cukup. Kalau udah cukup seperti ini, ya udah kita tinggal flatten image saja. Ini bisa klik kanan flatten image ataupun pergi ke layar. Di sini ada nomor 2 paling bawah, ada tulisan flatten image. Nah, oke. Di sini langsung flatten image saja. Setelah itu ya udah save aja seperti ini. Nah, karena di sini bakal ada notifikasi ya, yang tulisannya save change to the Adobe Photoshop document bla 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 before closing, klik aja yes. Nah, di sini juga dikasih pilihan untuk quality-nya, ada quality high, low, medium, dan maksimum. Aku biasa ambil di high-nya aja supaya nggak terlalu makan memori juga. Dan juga ini kalau dicetak nggak bakal pecah, nggak akan berubah juga kalau untuk high. Jadi klik OK aja. Oke, kita cek lagi di folder kita tadi. Ya, sudah kita edit dan sudah berubah. Nah, jadi seperti ini. Nah, kelihatan bedanya dong. Nah, di sini juga udah kelihatan wajahnya lebih halus, juga warnanya lebih dapat ya, warna kulitnya lebih cerah, dan gambar untuk cahayanya juga lebih rata. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Karena di sini juga udah menunjukkan, bukan di sini ya, tapi ya sekarang waktu take video itu udah jam 12:30. Jadi kita sudahin dulu untuk pembahasan kali ini. Mungkin next kita lanjut lagi. Oke, apabila suka silahkan di like, kalau bermanfaat silahkan di share, dan juga jangan lupa bantu untuk subscribe ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.